Ya, sekali lagi memang Papua ini memprihatinkan dan kita mengutuk keras cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan. Untuk itu saya pikir toleransi kita sudah cukup. Kita harus ambil langkah tegas dan parlemen dalam hal ini DPR RI mendukung penuh upaya-upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum di Papua. Negara tidak bisa tinggal diam. Pimpinan Egyanus Kogoya main-main, ini yang terjadi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengaku prihatin dengan kondisi di Papua. Dengan keberadaan kelompok kriminal bersenjata KKB, harus diambil langkah tegas dalam menghadapi kekerasan dan aksi teror yang dilakukan KKB Papua terhadap anggota TNI maupun sipil. Sekali lagi, memang Papua ini memprihatinkan dan kita mengutuk keras cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan, kata Dasko di gedung DPR Jakarta pada Rabu 8 Februari 2023. Ketua Harian Partai Gerindra itu menyarankan pemerintah harus mengambil langkah yang tegas demi keamanan dan ketertiban masyarakat di tanah Papua. Sebab katanya, saya pikir toleransi kita sudah cukup, kita harus ambil langkah tegas. Tentu saja, Dasko menyebut anggota Badan Legislatif akan mendukung setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menangani situasi dan menegakkan hukum di bumi cendrawasih. Kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya pada Selasa membakar pesawat jenis Pilatus Porter milik Susi Air yang dikemudikan Philip Martens asal Selandia Baru dengan membawa 5 orang penumpang termasuk seorang bayi. Tindakan pembakaran itu dilakukan sejumlah anggota KKB di lapangan terbang Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua, Selasa 7 Februari. Pesawat milik Susi Air itu terbang dari Timika pukul 05.33 WIT dan dijadwalkan tiba di Bandara Moses Kilangin Timika pukul 07.40 WIT. Pemuda Papua mendukung penumpasan UPM. Melansir dari suaradewata.com, organisasi Papua Merdeka UPM yang terus meresahkan warga Papua membuat aksi selalu dicemooh. Pemberantasan organisasi separatis terus dilakukan oleh aparat. Para pemuda Papua juga mendukung penumpasan UPM karena mereka cinta NKRI dan tidak mau Indonesia dirusak kedaulatannya oleh kaum separatis. Saat Papua bergabung dengan Indonesia setelah penentuan pendapat rakyat Papua, maka ada yang tak menyetujui hasilnya. Mereka membentuk organisasi Papua Merdeka UPM dan ngotot ingin berdikari. Alasannya mereka dapat merdeka dan mengatur wilayah sendiri. Padahal menurut hukum internasional, bekas jajahan Belanda menjadi wilayah RI termasuk Papua. Para pemuda Papua mendukung pemerintah dan tidak mau bergabung dalam UPM. Mereka malah mendukung pemberantasan organisasi separatis tersebut karena selalu meresahkan masyarakat UPM dan KKB, terlalu sering menyakiti hati warga sipil dengan melakukan penembakan dan penyerangan yang membabi buta. UPM bahkan pernah ketahuan menggunakan warga sipil Papua sebagai tameng hidup ketika mereka menyerang aparat. Peristiwa ini sangat memilukan karena bagaimana bisa mereka tega membuat saudara sesukunya jadi korban jiwa hanya demi ancaman pada aparat dan masyarakat lain.
Para pemuda Papua berbondong-bondong mendaftar jadi tentara karena ingin membela wilayah. Jika mereka sudah resmi jadi anggota TNI, maka bisa membela warga sipil dan ikut ke hutan dan pegunungan dalam rangka pencarian markas UPM. Pemberantasan organisasi ini sangat penting karena mereka merusak kedamaian di bumi cendrawasih. Penerimaan tentara di Papua juga terselenggara berkat beasiswa program Otsus, sehingga meringankan beban finansial para pemuda. Mereka bisa dilatih jadi bintara dan siap ditempatkan di wilayah terpencil sekalipun. Tujuannya agar membela kehormatan NKRI dan memberantas UPM serta KKB yang selalu meresahkan masyarakat. Permasalahan separatis di Papua tidak hanya berkisar pada kekejaman UPM, namun juga ada campur tangan dari pihak asing. Mereka ikut cawe-cawe karena mengincar tambang-tambang di Mimika, sehingga jika UPM berhasil akan bisa menikmati hasilnya. Pihak asing sangat licik dan menggunakan UPM sebagai perpanjangan tangan para pemuda Papua yang tergabung dalam Ampera, Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua, mengecam pihak asing yang mendukung UPM serta ikut merayakan ulang tahun pada tanggal 1 Desember. Bahkan pihak asing ikut mengibarkan bendera bintang kejora yang jadi lambang UPM. Peristiwa itu adalah sebuah penghinaan besar bagi Indonesia. Ampera meminta pemerintah Indonesia lebih gencar dalam memberantas UPM karena permasalahan separatisme ini merembet ke banyak hal lain selain mengancam kedaulatan negara dan merusak perdamaian. Maka separatisme juga membuat negeri lain merendahkan Indonesia. Pihak AING sengaja melakukan propaganda pada UPM agar terus memberontak dan mendirikan Republik Federal Papua Barat. Namun ketika berhasil merdeka, bukannya kebahagiaan yang didapat, melainkan kesengsaraan karena pihak asing akan menjadikan pemimpin UPM sebagai presiden boneka dan mengeruk dalam kekayaan Papua.